Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi. Saya berasal dari kelas B121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UTS Hukum Agraria. Dosen pembimbing yaitu Encik Cornela Rumbai, SH, MH, MKN. Baik, latar belakang. Pada masa penjajahan Belanda, sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia peraturan-peraturan di bidang agraria, karena pada masa tersebut berlandaskan dari tujuan-tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Hukum agraria pada masa tersebut pun bersifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan hukum agraria nasional yang tidak bersifat dualisme, sederhana dan menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan hukum agraria nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. UUPA merupakan undang-undang yang bersifat formal, yaitu berisi asas-asas dan pokok-pokok saja. Sedangkan peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari UUPA adalah yang pertama, untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dan negara. Dan yang kedua, menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam pertahanan. Dan yang ketiga, menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam meletakkan dasar-dasar bagi ketiga bidang tersebut, dengan sendirinya harus terwujud penjelmaan sila-sila Pancasila sebagai yang dimaksud dalam konsiderans. Kita akan mengetahui bahwa kelima sila tersebut terwujud penjelmaannya dalam ketentuan pokok UUPA. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada kali ini yaitu bagaimana penjelasan secara jelas mengenai sifat nasional formil dan material tentang hukum agraria nasional, dan yang kedua bagaimana penerapan prinsip hukum tanah nasional. Yang pertama, sifat-sifat hukum tanah. Ada sifat hukum tanah formal dan sikap sifat nasional material. Sifat nasional formal UUPA memulai dengan menyebutkan dalam konsideransinya cacat dan kekurangan-kekurangan hukum tanah yang lama, seperti dibicarakan dalam bab 2. Sehubungan dengan itu, hukum tanah yang lama tersebut harus diganti dengan hukum tanah yang baru, yaitu hukum tanah nasional. Hukum tanah yang baru itu harus bersifat nasional, baik mengenai segi formal maupun materialnya. Hukum tanah bersifat formal, yaitu hukum tanah harus dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Indonesia. Dibuat di Indonesia, disusun dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, berlaku di seluruh wilayah Indonesia, meliputi semua tanah wilayah yang ada di Indonesia. Ditinjau dari segi formal, UUPA telah memenuhi syarat nasional. Dan yang kedua itu sifat nasional material. Mengenai segi materialnya, hukum tanah yang baru harus nasional pula, yaitu berkenaan dengan tujuan, konsepsi, asas-asas sistem isinya. Dalam hubungan ini, UPA menyatakan pula konsideransinya atau berpendapat, huruf A sampai dengan D, bahwa hukum agraria tanah yang baru itu yang pertama itu harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang kedua harus sederhana, yang ketiga harus menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, harus tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hubungan agama. Yang kelima, harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Yang keenam, harus memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia yang menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di sini pembelajarannya baik, dosen berkualitas, dan sudah terakreditasi. Baik, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.